Inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'adahu bil ghadati wal 'ashi in kana min ahli al jannah min ahli al jannah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat yang sama-sama telah melihat para ulama, para habaib, para sesepuh yang sudah saya anggap buat saya sendiri, hadirat yang dimuliakan Allah, dan para pendengar dan yang menyaksikan lewat streaming secara langsung www.majlisrasulullah.org
di negeri manapun Anda berada. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayaji. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il 'azim. Walhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi al-munasabatil 'azimatil karimah. Walhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal syahril 'azim. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha meluhurkan hamba-hambanya menuju gerbang-gerbang keluhuran, menuju dan membimbing hamba menuju kesucian, menuju kemuliaan dunia dan akhirat, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat dengan tuntunan sang pembawa kemuliaan dunia dan akhirat, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Tuntunan ilahi berupa siang dan malam, berupa susah dan senang, berupa kenikmatan dan musibah, berupa kelahiran dan kematian, yang kesemuanya merupakan tuntunan ilahi. Perputaran waktu setiap detik dan setiap kejadian adalah pelajaran dan bimbingan ilahi di dunia, agar hambanya menyadari bahawa kehidupan ini kehidupan yang penuh tipuan dan fana, kehidupan yang tidak kekal, yang lahir akan berubah, yang lahir tidak akan kekal dalam keadaan bayi, akan berubah menjadi dewasa, dan yang dewasa tidak akan kekal menjadi dewasa. Ia akan menjadi tua renta, dan yang tua renta tidak akan abadi dalam keadaannya. Ia akan wafat, dan ada pula yang wafat sebelum dilahirkan. Dan yang wafat izin Allah untuk tinggal di muka bumi beberapa detik saja, dan yang diizinkan Allah untuk tinggal di buminya beberapa tahun, dan yang diizinkan Allah tinggal di buminya puluhan tahun, dan yang diizinkan Allah tinggal di buminya melebihi 100 tahun. Ada yang dilimpahi kehidupannya dalam kehidupan banyak musibah, namun dia mudah kelak di akhirat. Ada yang hidupnya di dalam kemudahan dan kenikmatan, namun dia sulit di akhirat. Namun ada hamba-hamba yang terpilih untuk mendapatkan kemudahan dunia dan akhirat. Mereka yang mengikuti tuntunan sang pembawa kebahagiaan dunia dan akhirat, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka Nabi dalam sana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khafa man dassaha. Allah menasihati itu dengan lembut dan indah. Di dalam surat Asy-Syams Allah menyebut wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan cahaya duha. Kalian lihat, matahari itu sudah kita ketahui bukan hanya seperti lampu yang kita lihat, tapi dia adalah gumpalan api yang sangat mengerikan, penuh dengan gejolak dan ledakan, yang ledakannya mencapai ratusan kilometer daripada
dasarnya. Hadirin hadirat, ledakan api dan gemuruh yang dahsyat itu Allah jadikan jauh dari bumi hingga bisa dinikmati cahaya Tuhan. Allah ingin bandingkan, lihat api yang bergejolak yang menggumpal sangat mengerikan, dijadikan ia sebagai cahaya pagi yang indah jika dengan kehendak Allah dibatasi dengan jarak yang sedemikian jauh hingga dia tidak membakar kita dengan ledakan-ledakannya, malah menerangi kita. Hadirin hadirat, dari satu ayat ini sudah merupakan terbuka bagi kita beribu-ribu gerbang untuk mendekat kepada Allah. Dari indahnya Rabbul Alamin Subhanahu wa Ta'ala yang memunculkan siang setiap harinya, memunculkan pagi setiap harinya melewati kehidupan kita. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, dan demi bulan purnama ketika ia telah terang benderang. Apa itu bulan purnama? Bulan purnama hanyalah satu planet yang gelap gulita penuh dengan lubang-lubang. Namun karena pantulan cahaya matahari ia menjadi terang benderang dan indah dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua ayat ini mengingatkan kepada tipuan dunia. Innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia adalah permainan dan sandiwara, sesuatu gejolak api yang sebenarnya terlihat menjadi matahari yang menerangi, tidak menyakiti. Sesuatu yang kelihatannya indah bulan purnama, hakikatnya hanyalah tempat bulan planet bundar yang penuh dengan bolong-bolong yang gelap tidak bercahaya. Itulah dunia kehidupannya, kehidupan dunia sebelum barzakh dan akhirat. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang ketika sedang teriknya. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam ketika telah gelap gulita. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Allah ciptakan terang benderang teriknya siang, ada awan yang memayungi agar manusia tidak selalu dalam keadaan panas terik, padahal matahari tidak pernah berhenti bercahaya sampai hari kiamat. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan untuk kita pepohonan dan juga bebatuan dan juga segala hal yang bisa dirangkai untuk menjadi bangunan yang membuat kita terjaga daripada teriknya matahari. Sedangkan di malam hari, jadi maksudnya walaupun keadaan terik, Allah siapkan untuk kita di dunia ini sesuatu benda-benda supaya kita tidak kena teriknya. Di malam hari saat gelap gulita, Allah tidak haruskan kita gelap gulita walaupun matahari tidak terlihat karena waktunya malam. Allah ciptakan api dari kayu, dari batu api dan lainnya, dan penerang listrik ini dari juga kesemuanya berasal dari bumi. Allah Maha tahu bahwa manusia itu di malam hari juga ada yang mau beraktivitas. Di sini kita bisa ambil satu ibrah bahwa di saat kita di dalam naharul basar, di dalam kenikmatan yang terlimpah, jangan lupa berteduh di bawah payung-payung syukur. Jangan tertipu dengan teriknya matahari kemudahan, karena barangkali setelah itu bakal datang kesulitan. Karena tidak ada matahari atau siang hari yang kekal, pasti akan datang malam hari. Jika datang malam hari kegelapan atau kegelapan musibah yang sedang menghimpit kita, sungguh Allah telah menciptakan pelita doa untuk menyingkirkan musibah itu dengan segera. Maka gelapnya musibah berubah menjadi terang benderang dengan cahaya doa, maka termudahkanlah si gelap akan pergi terusir oleh terang benderangnya doa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah,
Demikian salah satu bentuk dari ibrah yang muncul dari ayat-ayat luhur, kalimat-kalimat tersuci. Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha, dan demi langit dan pembangunannya. Kita ingat orang-orang membangun mulai dari membangun gubuk sampai membangun bangunan yang berpuluh tingkat. Sampai bangunan yang berpuluh tingkat itu dengan konstruksi bangunannya dengan segala bentuknya, ada dengan bahan kaca, dengan bahan besi, dengan bahan timah, dengan bahan tanah, dengan bahan semen, dengan bahan karpet, dengan bahan-bahan lainnya, semuanya dirangkai dengan demikian untuk jadi satu bangunan. Bagaimana dengan bangunan langit dan semesta ini yang ujungnya belum kelihatan dan ditemukan ujung langit pertama? Baru ditemukan galaksi terjauh yang jaraknya 13,1 miliar tahun kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Bayangkan jauhnya 13,1 miliar tahun kecepatan cahaya. 13,1 miliar tahun kalikan 365 hari, kalikan 24 jam, kalikan 60 menit, kalikan 60 detik. Itulah jauhnya galaksi terjauh yang baru ditemukan sekarang dan belum ujungnya langit pertama. Bagaimana dengan langit kedua, ketiga, keempat? Bagaimana dengan arsy, kursi, lahul mahfuz dan segalanya? Wassamaa'i wa ma banaha, demi langit dan demi pembangunannya. Pikirlah hal itu terjadi dengan ciptaan Rabbul Alamin, Tuhanku dan Tuhan kalian yang maha mengenalkan namanya kepada kita Al-Qarib, yang maha dekat. Idza sa'alaka ibadi anni wa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyu'minu bi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul ya idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hambaku bertanya tentang aku, katakan aku itu dekat. Jika hambaku bertanya kepada aku, katakan aku dekat. Aku menjawab setiap yang menyeruku. Jawaban Allah itu dengan anugerah dan pemberian yang tidak kita ketahui. Kita berdoa dan berdoa. Kalau kita tahu berapa banyak pemberian yang Allah berikan, sekali kita meminta kepada Allah, lepas dari apa yang kita minta. Maksudnya selain dari yang kita minta, sudah Allah berikan anugerah yang sangat besar. Lain daripada yang kita minta, bisa dikabul, bisa tidak. Kalau tidak, maka jadi tiga. Salah satu dari tiga. Bisa tidak dikabul, tetapi salah satu daripada musibah yang akan datang padanya dihapus oleh Allah. Kedua, Allah jadikan penghapusan dosa. Ketiga, Allah tunaikan di akhirat. Nanti di akhirat dikumpulkan orang-orang. Semua orang harus membayar hutangnya. Satu sama lain membayar hutang, dan Allah juga membayar hutangnya. Hutang Allah pada siapa? Pada yang berdoa yang belum Allah kabulkan di dunia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Qulna lidawasasy wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dan hamparannya. Tidak bisa kita bayangkan setiap detik orang hidup dan wafat. Setiap detik ada kelahiran, setiap detik ada yang wafat. Setiap detik ada tangisan gembira karena menerima kelahiran, dan setiap detik ada tangisan sedih karena kematian. Hadirin hadirat, demikian kehidupan dunia. Wa nafsu wa ma sawwaha, dan demi manusia dan penciptaannya. Penciptaan manusia ini juga di dunia, kemudian wafat menuju alamul barzakh, menanti kehidupan yang kekal.
kebahagiaan yang kekal bagi yang layak mendapatkannya dan yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkannya, dan yang tidak mendapatkannya maka mereka dalam kerugian besar. Beruntunglah kita yang berkumpul dalam perkumpulan luhur ini. Inilah perkumpulan di mana Allah membawa banyak nama-nama hamba-Nya dari kehinaan menuju keluhuran, dari keluhuran menuju keluhuran yang lebih lagi. Semoga Allah jadikan kita semua hamba-hamba yang diridhoinya, limpahi rahmat dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Wa nafsi wa ma sawwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya dengan salat, dengan puasa Ramadan, dengan zikir, dengan doa, dengan sholawat, dengan sedekah, dengan zakat, dengan haji, dengan umrah, dengan bermacam ibadah. Waqad khaba man dassaha, dan sungguh merugi mereka-mereka yang mengotorinya dengan dosa, dengan mengumpat, dengan caci, dengan perbuatan-perbuatan yang lainnya, merugi. Kenapa? Karena napasnya terbatas. Dia tidak hidup kekal di dunia dan dia tidak tahu kapan dia lahir pun bukan dengan keinginannya, dan dia pun wafat pula dia tidak tahu kapan akan wafat. Wala tadri nafsun bima taksibu ghadan wala tadri nafsun bi ayyin tamut. Manusia tidak tahu di mana ia akan, apa yang akan ia lakukan dan akan terjadi padanya esok, apakah masih hidup atau sudah wafat. Dan manusia juga tidak tahu apa dan di mana dan dalam keadaan apa ia wafat. Apakah wafat tengah jalan, apakah wafat di rumah sakit, wafat di rumah, wafat di mana, di laut, di jalan. Manusia tahu. Ada yang Maha Tahu yang sedang melihatmu setiap detik. Dalam kita berbuat pahala dan dosa, Dia Maha melihat bulan dengan ini akan wafat di tempat ini dalam usia sekian. Itulah hamba-Ku. Dan Allah Maha melihat malam ini, bulan-bulan ini hamba-hamba-Ku hadir di majlis zikir, dia berhak mendapatkan pengampunan. Amin. Ya Allah. Hadirin saya berfirman, saya berfirman, wa man kana yuridu thawab dunya fa inda Allah thawab dunya wal akhirah. Barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, Allah menawarkan padanya keuntungan dunia dan akhirat. Karena Allah memiliki dunia dan akhirat. Rugi orang yang cuma mau dunia saja, karena Allah punya akhirat juga. Maka yuridu thawab dunia, barang siapa yang menghendaki pahala atau balasan di dunia, ketahuilah Allah punya balasan dunia dan akhirat. Insyaallah thawab dunia wal akhirah. Allah bisa beri kemuliaan dunia, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Hadirin hadirat, demikian Allah mengenalkan dan memberikan pengetahuan pemahaman kepada kita bahwa dunia akhirat miliknya. Dekatlah padanya dan Dia memberi. Namun jika Allah Subhanahu wa taala belum memberikan sesuatu apa yang kita inginkan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Barangkali kalian entah membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, barangkali kalian menyukai sesuatu tapi itu buruk bagi kalian. Allah Maha Tahu dan kalian tidak tahu. Hadirin hadirat, dalam firman lain Allah berfirman, wallahu yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Maha Tahu apa yang akan terjadi pada kita. Hamba ini kalau dilimpahi segini akan begini, kalau dilimpahi segini akan begini, kalau dilimpahi segini akan begini, kalau usianya sekian akan begini, kalau usianya sekian nanti akan berubah begini. Maka Allah Maha Tahu itu, dan Allah Maha mengaturnya dan memberi kesempatan kepada kita untuk membenahi diri agar terbenahi pula takdir masa datang kita.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan. Mereka yang mau makin baik akan Allah rubah keadaannya semakin baik. Sebagaimana firman-Nya, "Amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasayassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasayassiruhu lil usra." Menunjukkan bahwa perubahan kehidupan bisa terjadi dengan amal kita. Berarti manusia ikut menentukan, bukan Allah yang menentukan apa yang akan datang kepada kita. Tapi kalian beramallah, dengan amal kalian Allah bisa merubah keadaan itu dengan kehendaknya. Barang siapa yang memberi atau bertakwa, juga beramal bertakwa, amal saleh, ibadah salat, ibadah sunnah salat, ibadah puasa, ibadah Ramadan dan lain sebagainya, tarawih. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan apa-apa yang baik, mengikuti kebaikan. Alhamdulillah, hadir di majlis zikir, hadir di majlis sana, hadir di majlis ini, ikut zikir, ikut salawat, ikut mendengarkan penyampaian dari hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran. Fasayassiruhu lil yusra, akan diberi kemudahan yang menuju jalan kemudahan. Sebaliknya, orang bakhil wastaghna, barang siapa yang pikir dengan harta, pikir dengan nasihat, pikir dengan ibadah, malas untuk ibadah, itu pikir terhadap diri kita untuk ibadah. Ya. Wastaghna, dan merasa tidak butuh dengan Allah. Alhamdulillah. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan hal yang baik. Apa yang majlis taklim enggak ada gunanya. Masyaallah. Ngapain ikut sholat tarawih? Enggak ada gunanya. Ngapain ikut doa dalam musyafaat? Enggak ada gunanya. Astagfirullahaladzim. Fasayassiruhu lil usra, memudahkan jalan mereka untuk kesulitan. Alhamdulillah, makin mudah menuju kesulitan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita pilih jalan yang menuju kita supaya makin dimudahkan menuju kemudahan. Itu jalan-jalan kebahagiaan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tuntunkan kami ke jalan kemudahan. Amin. Sampailah kita pada hadis ini, di mana Rasulullah SAW bersabda, sungguh di antara kalian itu kalau wafat, maksudnya kalian ini semuanya kalau wafat, ditunjukkan tempatnya setiap pagi dan sore. Kalau dia penduduk surga, ditunjukkan di tempatmu nanti di surga. Kalau dia di neraka, ditunjukkan di tempatmu di neraka. Sekarang sudah ada percontohannya. Kalau zaman dulu orang masih agak bingung. Kalau sekarang sudah percontohannya dari televisi. Kira-kira begitu. Pagi dia lihat lagi di surga, siaran surga diperlihatkan. Ya. Lalu sore siaran surga lagi diperlihatkan. Memang ada surga, tapi di neraka siaran neraka yang dia lihat. Pagi sore sampai hari kebangkitan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa yad'ukum ilal fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un wa kana Allahu wasi'an 'alima." Sungguh Allah SWT berfirman, syaitan itu mendorong kalian kepada kemiskinan, miskin zahir dan miskin batin. Kalau tidak keduanya, bisa dia kaya raya tapi batinnya miskin iman, makin takut dengan kayaannya, makin kikir, makin jahat, makin licik, makin menjatuhkan semua teman-temannya, makin jauh dari Allah, makin menjauh dari majlis zikir, semakin jauh. Ada yang digoda oleh syaitan untuk terjebak kepada kemiskinan secara zahirnya. Ada. Hadirin-hadirat, ya, ini saya peringatkan. Kita kan banyak yang berdagang, ya, di antara kita ada pelajar, ada yang di luar juga banyak berdagang. Coba dijaga hal-hal yang halal di dalam usaha. Ya, ini kabar yang sampai pada kita, tukang gorengan, plastiknya
ikut dimasukkan ke dalam minyak goreng supaya si plastiknya cair, supaya gorengannya lama keringnya. Lebih lama keringnya kalau gorengan minyak lain 1 jam, setengah jam lembek. Kalau gorengan yang pakai plastiknya dimasukkan ke minyaknya berjam-jam tetap kering, cepat laku, tetapi menyebabkan kanker dan membahayakan bagi yang memakannya. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, hal-hal seperti ini layak dijauhi dan dihindari. Itu makin hari bukan makin luas, akan dia lihat makin hari makin susah. Akhirnya usaha udah maju, nanti ada aja masalahnya, entah dicuri orang, entah lain sebagainya. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, saya beri contoh mulia. Salah seorang pedagang somai di sini. Mungkin kalian sering dengar somai Kobul, ya, mana-mana majelis tiap malam hadir. Hari ini wafat, ya, wafat saudara kita yang kita cintai itu, ya, walaupun dia tidak mungkin hampir tidak pernah masuk ke masjid hadir majelis, tapi dia selalu mendagang somai di majelis kita. Ikut, dan kalau sudah malam nggak mau berhenti, dia berdagang dia diri untuk menghargai mahalutia marhaban untuk Nabi Muhammad SAW. Itu selesai acara, kalau seandainya masih tersisa somainya, kru dipanggil, habisin gratis semuanya. Itu barang somai Kobul terkenal, saya juga sering makan. Ya, wafat hari ini dalam keadaan yang sedemikian mulia, ya, usia masih 30 tahun, nggak pernah tinggalin majelis, selalu dagang di majelis, namanya somai Kobul. Dan selesai orang dari majelis lalu dibuka Kobul. Hadirin, wafatnya hari ini Senin, waktu duha, tepat dengan saat wafatnya Sayyidina Muhammad. Hadirat yang dimuliakan Allah, orang yang sebenarnya halal maunya hadir majelis. Dan rumahnya di mana? Kebetulan Bekasi, dagangnya tiap hari di majelis Rasulullah SAW. Ya, dan tidak ada tamaknya. Lihat anugerah yang Allah berikan untuknya, wafat dalam husnul khatimah, tepat di waktu wafatnya Nabi Muhammad SAW yang sangat didambakan oleh para sahabat. Kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika hari Senin pagi subuh sudah sakit, riwayat Sahih Bukhari, tanya kepada putrinya Aisyah, wahai putriku, Rasulullah SAW itu wafat hari apa? Senin. Kata putrinya itu Sayyidina Aisyah, oh Senin. Sekarang hari apa? Hari Senin. Berarti aku berharap tidak lama lagi. Betul saja, sore harinya wafat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya, kita punya, wahai putriku, ada kain kafan, kain putih, ada berapa? Ada 3, cuma yang 1 kotor bekas kena kunyit. Beli aja 1 lagi, nanti kita beli kalau seandainya ayah berkenan. Maka berkatalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, al-jadid al-ahya ahabbu bil jadid min al-amwat. Yang hidup lebih berhak dengan kain yang baru daripada yang akan mati. Cuci aja itu yang kena kunyit. Untuk wafatku cukup 3 kain kafan itu. Hadirin hadirat, mau dagang somai, mau usaha tertinggi, tetap yang dia bawa 3 helai kain kafannya dan amal pahala dan dosanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga kita semua wafat dalam husnul khatimah, panjang umur dalam afiat yang rahmah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada satu hal yang perlu saya sampaikan tentang pertanyaan beberapa di antara sering selalu ditanyakan masalah 2 kulak, air 2 kulak itu sebagaimana sih? Ya, air 2 kulak ini bingung orang, dikira 1 kolam besar kali ya. Jadi kalau masjid zaman dulu kan kolamnya besar, ya, untuk wudhu rame-rame, dikira itu 2 kulak, bukan itu.
Dua ulang itu 60 cm panjang kali lebar kali tinggi. Jadi bak-bak kita di rumah itu rata-rata sudah memenuhi persyaratan dua ulang, kecuali kalau yang baknya kecilan dari 60 cm panjang lebar tinggi. Hadirin-hadirat lebih ya, jadi untuk mereka yang berwudu atau mandi janabah nggak usah bingung was-was kalau sudah 60 cm panjang, tinggi dan lebarnya diperkirakan ya. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, demikian di suatu kejadian demikian mudahnya tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Di suatu kejadian Imam Syafi'i jalan bersama Imam Hambali, muridnya, guru sama murid jalan berdua. Ya. Dalam perjalanan itu mereka berjumpa dengan seorang saleh yang terkenal, yaitu Syaibah Ra'i, salihin dari kaum wali Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang sangat saleh. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, wahai guru dari Imam Syafi'i, iya, kita silaturahmi sama Syaibah Ra'i. Boleh, cukup silaturahmi dan minta doa, wahai muridku. Boleh aku nanya sama dia? Jangan ditanya. Jangan nanya orang seperti ini. Kenapa? Kau sendiri nanti tahu akibatnya kalau banyak. Cukup minta doa. Tapi Muhammad bin Hanbal berangkat juga sama Syafi'i mendekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Syaibah Nabari minta doa, sama-sama berdoakan. Lalu Imam Nabari melirik gurunya. Imam Syafi'i sudah diberikan, maksudnya mau coba. Maka Imam Nabari berkata, wahai Syekh Syaibah Nabari, kami sering dengar namamu masyhur, tapi kami ingin tahu bagaimana hukum, maksudnya Imam Nabari ini orang apakah cuma soleh doang gak ada ilmunya? Bagaimana hukumnya? Kalau kamu izinkan kami bertanya tentang hukum. Silakan. Gimana hukumnya kalau orang lupa tahiyat awal di dalam salat? Tahiyat awal, hukumnya gimana? Maka berkata Syekh Al-Albani, menurut madhab kamu atau madhab aku? Masya Allah. Kata Imam Al-Albani, oh, kau tahu madhab aku juga? Kata Imam Syekh Al-Albani, kau tahu madhab? Coba menurut madhabku gimana? Kata Imam Al-Albani, menurut madhabmu sujud sahwi sama dengan madhab Syafi'i, sujud sahwi. Kalau madhab kamu, madhab saya puasa 1 tahun. Kenapa? Lupa dalam sholat butuh adab, setahun puasa. Syafi'i berkata, aku bilang jangan nanya, minta doa aja. Jangan nanya, orang kayak begini ditanya, kalau sendiri yang bingung. Dia juga lupa dalam sholat, masa cuma sujud sahwi 2 kali. Setahun puasa Ramadan Syaibah Nabari. Imam Syafi'i berkata dari tadi, bukan jangan bertanya, cukup minta doa aja setelah hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah. Hari ini ada halaqah yang khatam, halaqah Rasul ya, nanti kita baca bersama-sama sekilas saja yang terakhir ya, halaqah berapa ya, nah itu berapa nih sama berapa sebelum atau 323 khatam. Semoga dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa orangnya? Muhammad Nur dan Maria, Masya Allah. Semoga rahmat dan berkah halaqah ini bersama Allah. Mana nih yang setelah halaqahnya makin banyak ada yang khatam, mundur mau ngajinya maju. Hadirin hadirat Al-Habib Mustafa Al-Muhdar alaihi rahmatullah, ketika mendengar Al-Rabi'ah Badawiyah, wali wanita yang salihah, dia sudah menggali lubang kuburnya dan tiap hari ngaji di kuburnya, di dalam lubang kuburnya, mengkhatamkan sampai 7.000 khatam Al-Quran di lubang kuburnya. Rabi'ah Badawiyah, wanita salihah. Habib
Dia juga baca sampai mengkhatamkan 8.000 khatam Al-Quran di dalam kuburnya sebelum wafatnya. Ketika ditanya, kau sampai 8.000 wahai Al-Habib Mustafa Al-Muhdar, sahib gue kalau kamu dia masa kalah sama perempuan 7.000, masa 7.000 juga 8.000. Artinya kita di mana yang akan dimakan kita, di diri kita, di rumah kita, di kamar kita, apa yang kita perbuat. Hadirin terangi hati-hatimu dengan kalam Allah SWT. Semoga Allah SWT memuliakan hari-hari kita dengan perbuatan. Semoga Allah memuliakan hari-hari kita dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa qulu jami'an ya Allah. Satu persatu kami mendengar wafatnya orang-orang yang kami kenal, dan datang waktunya kami pun menyusul. Ya Allah, dalam keadaan apa kami wafat, ya Allah, Engkau yang Maha pastikan dalam husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, seluruh wajah ini, seluruh wajah kami pastikan tidak melihat api neraka. Idza ja'at al-qiyamatul kubra wa burrizatil jahim liman yara. Ya Allah, ya Allah, jika datang waktunya hari kiamat, maka dimunculkan neraka bagi yang melihatnya. Pastikan kami tidak melihatnya, ya Allah. Pastikan kami melihat-Mu saja yang Maha Indah, ya Allah. Jangan Kau jadikan kami buta dari melihat-Mu dan memandang kepada neraka, tapi jadikan kami tidak melihat neraka, memandang surga dan memandang keindahan Zat-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Beri kami kemudahan, beri kami penyelesaian. Di antara hadirin, di antara kami ada yang terjebak hutang, selesaikan seluruh hutangnya dalam waktu dekat. Ada yang terjebak masalah dan kesulitan, selesaikan kesulitannya dalam masa waktu dekat. Ya Allah, ada yang bermasalah dengan keluarganya, dalam rumah tangganya, selesaikan masalahnya dalam waktu yang segera, dalam kebaik-baikan penyelesaian. Ya Allah, yang dalam sekolah berikan kesuksesan dan kemudahan dalam sekolahnya, yang dalam pekerjaan berikan kesuksesan dalam pekerjaannya dan permudah dan limpahi keberkahan, yang dalam perdagangan tambahkan keberkahan dalam perdagangannya dan jauhkan dari hal-hal yang haram. Ya Allah, bimbing kami pada kehidupan dunia dan akhirat, bimbing kami pada jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, wal dhalin. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang benar dan lurus, jalan hamba-hamba yang dilimpahi kenikmatan dunia dan akhirat, bukan jalan hamba-hamba yang sesat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Juga untuk wilayah kami, kota kami, bangsa kami, masyarakat kami, mulai pimpinan tertinggi hingga masyarakat terendah, limpahi hidayah, kemuliaan, bimbingan luhur, kemudahan, keberkahan keseluruhan muslimin barat dan timur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Rasulullah Muhammad lalu tertib dan kalimat tertib oleh guru kita Ibu Muhammad Bagir Atas yang bersyukur. illallah.
Allahu Akbar.